senyummu yang telah menawan hatiku. Tak akan ada rintangan membendung cinta kita. Oh, nantikan diriku di dalam mimpimu. Pastikan harapan menikah cinta kita. Cinta kita. An, kamu ada acara nanti malam. Saya mau undang kamu dinner. Maaf Erik, besok saya ada ujian, jadi saya harus belajar dulu. Bapak mau ketemu Ibu untuk membicarakan hari pertunangan serta hari perkawinan kalian. Para undangan yang saya hormati, sekarang jam 11 sudah lewat dan ternyata Tommy, calon tunangan anak saya Andiani, belum juga muncul. Saya mohon maaf, dengan sangat menyesal acara pertunangan anak saya malam ini saya tunda sampai nanti saya akan memberitahukan lebih lanjut. Papa sudah semakin tua. Berapa lama lagi Papa harus menunggu, An? Kamu harus segera mengambil keputusan. Iya, Pak. Aan akan mengambil keputusan. Aan akan menikah dengan siapa aja, asal itu pilihan Papa. Erik! 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 Hei! Ya! Hei!
kita berhasil. Berhasil apa? Manis. Kamu saya akan jadi milioner, Erik. Duit yang banyak. Ini. Kenapa sih, Bang? Dapat miliar? Bukan. Dapat hadiah? Sebentar lagi, kamu akan jadi pengusaha muda yang terkaya di negeri ini. Iya. Benar. Jodoh nggak bakal lari kemana-mana, Erik. Itu dia. Ini masalahnya. Semua di tanganmu sekarang. Pak, kenapa sih kamu teriak-teriak? Hei, kita berhasil untuk menjadi keluarga dalam keluarga Pak Prayogo. Hei, bukan sembarangan. Andiani akan menikah dengan Mr. Eric. Masa secepat itu sih? Nah, Prayogo setuju. Jadi kamu jangan pusing, Bapak yang urus. Hah? Baik. Saya mau mulai besok kamu berbuatlah. Kamu ke rumahnya Andiani, ajak dia jalan, shopping, gentleman dikit ya, gentleman. Makan di luar, beliin macam-macam. Yang penting, asal hatinya senang. Halo sayang. Batalkan pernikahan ini, Pak. Saya ngelihat Tommy masih hidup. Saya yakin itu Tommy. Barangkali kamu salah lihat. Enggak, Pak. Saya nggak salah lihat. Buktinya saya panggil namanya, dia lari. Yang benar. Bener, Pak. Jadi selama ini dia menipu kamu, An. Enggak, Pak. Tommy nggak pernah bohong. Pasti ada sesuatu yang membuat dia nggak datang malam itu. Kamu ini bagaimana sih, An? Papa sudah menyebar undangan kemana-mana untuk merayakan pernikahan kamu dengan Eric. Kamu jangan bikin malu Papa, An. Papa tenang dulu. Saya juga nggak mau bikin malu Papa. Setidak-tidaknya kasih saya kesempatan untuk ketemu Tommy sekali aja, Pak. Untuk menanyakan kenapa dia lakukan semua ini. Apa alasannya? Saya yakin pasti ada yang nggak beres. Brengsek! Sialan itu anak. Kenapa dia muncul lagi? Eric! Eric! Hubungi Frankie. Kamu cari tahu di mana Tommy itu tinggal. Eric, cepat!
Saya kan sudah bilang, Mbak. Sudah 1 tahun Tommy tidak kerja di sini. Saya pikir Tommy kerja di sini lagi, Pak. Oh enggak, Mbak. Temannya si Barka juga tidak pernah muncul. Memang saya pernah dengar gitu. Tommy pindah ke Bandung. Kalau gitu saya permisi dulu deh, Pak. Mari, Mbak. Aduh, gimana ya, Nit? Gue bingung. Gue mesti cari di mana tuh anak? Lo kan udah pernah ke rumahnya Tommy. Udah. Tapi nggak ada yang tahu dia pindah kemana. Kalau temannya itu, si Barka, dia bilang apaan? Gue udah tanya dia beberapa kali. Tapi dia juga bingung. Apa kita ke rumah Barka? Yuk. Gue pengen tanya lagi. Tom. Tommy! Kamu baik-baik aja kan? Kemana aja kamu selama ini? Lupakan aja. Saya salah. Maafkan saya. Nggak mungkin saya... Gila kamu! Gampang bener kamu minta maaf, Tom! Kamu mungkin bisa melupakan saya, tapi saya nggak bisa! Saya nggak mampu melupakan kamu! Dan saya juga nggak ngerti kenapa kamu mempermainkan saya, Tom! Saya mau tahu tanggung jawab kamu sebagai laki-laki. Buktikan dong, Tom. Buktikan kalau kamu benar-benar mencintai saya. Hampir tiap hari saya cari kamu, tapi kamu gak pernah ada. Semua teman-teman kamu gak tahu kamu ada di mana. Kenapa kamu diam? Ngomong dong, Tom. Saya mau tahu alasan kamu. Saya masih mencintai kamu, Andiani. Tapi rasanya saya tidak pantas hidup bersama kamu yang terbiasa dengan segala kemewahan itu. Itu bukan alasan. Kenapa nggak dari dulu-dulu kamu persoalkan? Kenapa baru sekarang? Kenapa kamu tiba-tiba menghilang? Nggak ada kabar beritanya. Maafkan saya. Maafkan. Pengecut! Kamu pengecut! Saya kira kamu laki-laki yang bisa saya andalkan, Tom. Saya salah memilih kamu. Saya salah mencintai kamu. Kamu kan tahu betapa besar sayang saya ke kamu. Baik, kalau kamu tetap diam, saya yang bicara, Tom. Sampai terjadi apa-apa dengan diri saya minta kamu yang bertanggung jawab. Maksud kamu apa, Andiani? Saya sudah nggak punya gairah lagi untuk hidup. Kamu mempermalukan saya di depan orang banyak, Tom. Tapi saya yakin, jauh
di dalam hati kamu yang paling dalam, kamu gak bisa melupakan saya. Ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi pada kamu? Terus terang, saya selama ini telah menipu kamu. Saya pura-pura mencintai kamu. Karena saya telah berkeluarga. Saya sudah punya anak. Kamu bohong! Lo yakin nih Tommy udah punya anak? Kalau soal gitu gue nggak tahu, An. Tapi zaman sekarang sih anak umur 15 tahun aja udah pada kawin. Lo bisa nolongin gue nggak? Dari dulu kan gue selalu nolongin lo, An. Kalau gitu, besok lu kesini lagi. Bilangin sama Tommy, gue lagi sekarat di rumah sakit. Bilangin aja gue kebanyakan minum obat tidur. Terus gue koma. Gue pengen tahu reaksi dia. Oke deh. Lu bener-bener keterlaluan, Tom. Apalagi kurangnya Andiani, ha? Kenapa lu mesti berbohong? Lu bilang lu udah kawin, lu udah punya anak. Apa itu? Berapa kali gue mesti bilang sama lo? Gue nggak bisa kawin sama anak orang kaya. Lagi pula orang tuanya terlalu ngeremehin gue. Lu udah sakit, Tom. Pak Prayogo itu sudah setuju. Kenapa lu tiba-tiba berubah? Kami juga bingung, kenapa kamu gak datang di malam pertunangan kamu? Udahlah, pusing gue jadinya. Sudah 1 tahun, Tom. Lu nyuruh kami bohongin Andiani. Setiap kami tanya soal kenapa kamu gak datang, kamu selalu menghindar. Tom, demi ibu, kamu ngomong dong kejadian yang sebenarnya. Ya, saya memang berbohong pada Andiani. Tapi saya lakukan itu karena terpaksa, Bu. Saya tidak ingin merusak nama baik keluarga Andiani. Ada orang yang ingin menggagalkan pernikahan saya dengan Andiani. Bu, hari itu saya menerima telepon. Orang itu mengatakan bahwa ibu sedang dalam keadaan darurat karena ditabrak oleh mobil. Lantas orang itu memberikan alamat di mana ibu sedang dirawat. Ketika saya muncul di rumah tersebut, sama sekali tidak ada kecurigaan apapun. Ada satu mobil di sana yang saya pikir mobil itulah yang menabrak ibu. Saya ingat benar nomor polisinya. Seorang laki-laki yang bertubuh agak kekar muncul dan menyilakan saya masuk sambil berbicara mengenai ibu yang masih berada di kamar. Kejadiannya benar-benar gila. Saya nggak menyangka zaman sekarang masih ada orang yang mau memeras dengan cara seperti itu. Terus, ceritanya bagaimana? Saya melihat seorang wanita terbaring di tempat tidur. Dan orang yang bertubuh kekar tersebut menyuruh saya mendekati wanita itu. Ruangannya agak gelap.
sehingga saya tidak bisa melihat dengan jelas wanita itu. Saya ingin tahu apa yang terjadi, lantas saya balikan wanita tersebut. Dan saya melihat dadanya tertancap pisau dan berlumuran darah. Saya mencoba mencabut pisau tersebut. Dan saat itulah beberapa buah blitz foto menerangi wajah saya. Ini fotonya. Gila. Ini bener-bener gila ini. Kamu inget nggak wajah laki-laki yang menjebak kamu? Wajahnya gue ingat benar, cuma namanya yang gue nggak tahu. Terus apa hubungannya dengan Andiani? Ya itulah masalahnya. Mereka mengancam saya untuk melaporkannya kepada polisi dengan tuduhan saya yang membunuh perempuan itu. Dan kalau gue ingin selamat, gue harus ninggalin Andiani dan Jakarta. Bahkan gue diberikan duit 5 juta. Lu terima uang itu? Ya enggak dong. Kalau gue terima itu uang, berarti gue setuju sama rencana mereka. Gue tolak dengan alasan gue nggak butuh uang. Sebenarnya gue nggak takut sama rencana mereka. Cuma satu hal yang gue khawatirkan banget. Mereka juga mengancam akan menyusahkan Andiani dan bapaknya. Nah ini yang gue nggak rela. Gue nggak terima dong. Oleh sebab itu untuk sementara gue pindah ke Bandung dari Jakarta. Berhubung ibu harus berobat lagi di Jakarta, gue ingin gunakan kesempatan ini untuk mencari tahu siapa yang jadi otak dari rencana ini semua. Lu mestinya kasih tahu dulu dong sama gue, jadi gue ngerti. Oke Tom, gue siap bantu lo. Lo inget nggak mobil yang parkir di halaman rumah itu? Nah, kita bisa tahu wajah perempuan ini dari foto, ya. Sekarang tugas kita, kabari Andiani, supaya lo tidak dianggap pengkhianat. Jaga nama baik, Tom, selagi masih hidup. Iya, Tom. Sebaiknya Andiani dikasih tahu. Kenapa kamu harus takut kalau kamu nggak salah? Saya sayang kamu, Tom. Tommy, saya peringatkan kamu. Jangan coba-coba untuk membela diri. Saya tidak mau kamu ganggu hubungan Erik dengan Andiani. Saya akan singkirkan Tommy untuk selama-lamanya. Dan saya jamin dia tidak akan muncul lagi ke dunia ini. Apalagi ke rumah Pak Proyogo. Bagus. Setuju.
cinta kita. Tommy nggak pernah bohong. Pasti ada sesuatu yang membuat dia nggak datang malam itu. Saya salah. Maafkan saya. Nggak mungkin saya... Gila kamu! Gampang bener kamu minta maaf, Tom! Kamu mungkin bisa melupakan saya, tapi saya nggak bisa! Saya nggak mampu melupakan kamu! Jaga nama baik, Tom. Selagi masih hidup. Iya, Tom. Sebaiknya Andiani dikasih tahu. Selamat pagi. Pagi. Ada apa ya? Saya Nita, temannya Andiani. Bang Tominya ada? Silakan masuk dulu. Apaan sih pakai ngeker-ngeker segala kayak hunter aja lu. Ngeker pakai kertas koran. Orang namanya usaha, nggak ada rotan, akar pun jadi. Ya sama juga bohong loh. Mana kelihatan pakai beginian. Biar kelihatan serius. Serius. Mobilnya datang. Yuk, banyak Amir. Nggak salah tuh. Wah, jiper gua kalau begini nih. Udah besok kita balik lagi aja deh. Cabut yuk. Yuk. Begitulah ceritanya, Nita. Kenapa sampai Tommy menghilang? Tommy belum pernah menikah, apalagi sampai punya anak. Baiklah, Kak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Nggak tunggu Tommy dulu? Nggak usah lah, Kak. Permisi dulu ya, Kak. Mari. Ayo, An. Net, apa-apaan sih kamu? Ayo cepat. Hah? Lu dibohongin sama Tommy. Dia dijebak, makanya waktu itu dia nggak datang ke rumah lo. Apa maksudmu, Nit? Kita harus ketemu Tommy. Gua nggak mau ketemu Tommy, biar dia yang nyari gua. Lo masih sayang dia kan? Ada orang yang gak suka kalian berumah tangga. Kalaupun Tommy nekat datang malam itu, foto itu akan diserahkan pada polisi. Tommy gak mau ambil resiko. Sebenarnya masuk Tommy untuk menjaga kehormatan keluarga Loan. Karena mereka mengancam akan menyusahkan kalian berdua. Yuk, cepetan. Jadi kapan kita ke sana? Kita coba lagi aja besok. Ya. Tom! Andiani. Kenapa kamu nggak ceritakan semuanya? Kamu janji kita saling terbuka, nggak ada bohong. Ada apa ini? Kenapa kamu? Kamu bohongin saya, Tom. Kamu bohongin saya. Kenapa Andiani? Kenapa kamu harus takut kalau kamu nggak salah? Saya sayang kamu, Tom.
Kamu harus ceritakan semuanya ke Papa. Kalau perlu lapor polisi, Tom. Dan sekarang, An, saya masih harus mencari dan menemukan dulu klise itu. Sekarang saya nggak punya bukti yang kuat untuk menunjukkan kalau saya ini nggak bersalah. Di mana kamu akan dapatkan klisenya? Saya udah tahu tempatnya. Dan saya juga tahu siapa orangnya. Kenapa kita nggak ketemu langsung aja sama orangnya? Mereka terlalu kuat, An. Melihat Erik dan Andia, melihat Romeo dan Juliet. Si Erik ganteng, sah. Andia bidadari. Mas Prayogo, kita harus secepat-cepat menikahkan mereka ya, sebelum kita mati. Supaya masih kita bisa melihat bagaimana cucu kita, gimana mereka berantem, main cakar-cakaran, ya sebagai orang tua. Ya, begitulah Pak Robert. Makin cepat mereka menikah, makin baik buat kita. Saya melihat Andiani sebagai anak muda selalu sulit untuk mengambil keputusan. Saya sudah capek. Saya ingin istirahat, Pak Robert. Saya akan menyerahkan seluruh perusahaan saya untuk dikelola Erik dan Andiani. Saya sebenarnya kasihan sama Andia. Saya kira pilihan Andia pada Tommy. Tapi siapa yang sangka? Hah? Mukanya begitu tak berdosa, innocent, tapi tidak sesuai dengan tingkah lakunya. Baik, ayo mari kita minum dulu. Bahagian mereka lebih cepat lebih baik. Saya akan senang sekali. Kita menjadi satu. Ya. Pak, Andiani, kenapa kamu bawa lagi anak itu ke sini? Suruh dia keluar. Pak, Tommy mau bicara sama Papa. Tidak. Tidak ada lagi yang mau dibicarakan. Ini penting, Pak. Tolong dong. Beri Tommy kesempatan untuk bicara sama Papa. Kalau begitu, Pak Prayogo, saya permisi dulu. Maaf, Pak Robert. Acara kita terganggu. Memang terganggu. Terima kasih. Besok saya mampir lagi. Ya. Tommy, saya peringatkan kamu. Jangan coba-coba untuk membela diri. Saya tidak mau kamu ganggu hubungan Erik dengan Andiani. Jelas? An, gue gak enak nih. Gue pulang dulu ya. Telepon gue besok ya. Om, Nita pulang dulu ya. Ya. Saya mohon maaf, Om. Ini semua di luar kemauan saya. Ada yang gak suka dengan hubungan kami. Kami nggak tahu apa motivasinya, Pak. Halo, selamat sore. Dari mana, Pak?
Oh, Pak Robert sebentar ya. Frankie, ada telepon untuk kamu. Ya. Nih, Dari siapa? dari Pak Robert. Halo, Frankie, Pak Robert. kenapa anak sialan itu masih berkeliaran juga? Nggak apa-apa kan, Pak? Yang penting dia tidak mendekati anak Pak Prayogo lagi. Apa yang apa-apa? Tadi sore dia masih ke rumah Pak Prayogo bersama Andiani. Yang benar. Kerja kamu nggak beres. Kamu jangan lupa, Frankie. Saya sudah memberikan semua apa yang kamu minta. Tapi hasil kerja kamu itu nggak ada. Loh, saya cuma ditugaskan untuk menjebak dia supaya dia tidak muncul di malam pertunangannya. Kalau sekarang dia muncul dan ditugaskan untuk menyingkirkannya lagi, kita harus bicara. Ini bisnis, Pak. Apa kamu memeras saya? Bukan memeras, tapi ini pembayar dalam tugas baru. Saya tunggu telepon Pak Robert selanjutnya. Cepatan, Pon. Pak Robert janjian 10. Kamu taruhnya di mana sih? Di ruang kerja. Di laci meja. Mapnya warna merah. Jangan lupa ya. Oke.
sunat lagi. Orang sunat kan kelihatan gambarnya. Sesuai dengan perjanjian kita, Pak Robert. Dan ini bukan tidak risiko. Kami berdua bisa tidak di penjara, Pak. Terus? Maksud kalian apa? Bagaimana ini? Saya akan singkirkan Tommy untuk selama-lamanya. Dan saya jamin dia tidak akan muncul lagi ke dunia ini. Apalagi ke rumah Pak Proyogo. Kalian minta berapa? Supaya kami tenang, 100 juta untuk 1 nyawa. Bagaimana? Bagus. Setuju. Thanks. Sepertinya ada orang yang memfitnah Tommy. Orang yang tidak suka melihat hubungan Tommy dengan Andiani.